sahabat Pergabi dan pemirsa setia Bincang Dharma Nusantara yang berbahagia. Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali saya Sukiman ya saat ini dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Dharma Nusantara. Ya. Dan pada episode kali ini adalah episode spesial. Ya, kenapa saya katakan episode spesial? Ada dua alasan. Yang pertama bahwa episode 30 ini adalah episode H-1 Waisak. Nah, itu artinya sudah selama 1 bulan penuh kami menemani pemirsa dengan bincang-bincang Dharma yang inspiratif, bincang-bincang Dharma yang dapat memberikan motivasi kepada pemirsa semua. Dan istimewa yang keduanya adalah narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah orang nomor 1 di Direktorat Dimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Nyoman Surya Dharma, SPD, MPD, MPDB, selaku pelaksana tugas Dirjen Dimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat bahagia, selamat malam Pak Nyoman, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih sekali nih Pak Dirjen bisa menemani kami dalam bincang-bincang santai di program Bima Nusantara. Nah, tapi sebelum masuk ke bincang-bincang kita, barangkali saya akan memberikan pantun kepada para pemirsa. Pantunnya adalah dikang bukan sembarang dikang. Dikang beraroma, nanas rasanya. Bincang bukan sembarang bincang, bincang Dharma Nusantara namanya. Iya, baik. Baik, Pak Dirjen, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sangat baik, bahagia selalu semuanya. Luar biasa. Ya, kami tahu persis nih kesibukan Pak Dirjen, apalagi menjelang Waisak ini Pak Dirjen ya. Dan dalam bincang-bincang ini mungkin selaku personal dulu nih Pak ya, selaku umat Buddha, barangkali Pak Dirjen ada nggak Pak momen yang begitu berkesan ya tentang Waisak ini, entah itu terjadi kapan Pak gitu. Baik, terima kasih. Ya, dalam pengalaman pribadi saya sejak kecil ya, Waisak yang sangat berkesan rasanya waktu Waisak di kampung dulu ya. Kenapa saya bilang berkesan? Namanya di kampung, umatnya tidak terlalu banyak. Selesai Waisak, makanannya bukan kue, tapi singkong. Singkong, jagung rebus itu kan. Ya biasa kalau sekarang kan makanannya udah mewah-mewah itu. Betul, makanan modern Pak saat ini. Nah, itu berkesan sih buat kami sampai sekarang. Artinya apa? Artinya ada kebersamaan kita, walaupun di desa sedikit, nggak banyak orang, tapi kebersamaannya itu yang sangat sangat berarti, tentu sangat terkesan gitu. Sampai sekarang juga kepingin rasanya kembali ke masa lalu, tapi tidak mungkin menciptakan kembali yang sudah lewat kan, seperti itu. Ya itu saja sih Pak Ketua Umum Pergabi. Iya, baik. Luar biasa nih. Jadi nilai historisnya begitu kuat ini Pak ya. Waisak semasa kecil. Baik, Pak Dirjen. Jadi setiap orang itu kan kadang memaknai Waisak itu berbeda-beda gitu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu menurut Pak Dirjen apa sih Waisak itu? Makna Waisak menurut Pak Dirjen itu apa Pak? Ya sesungguhnya kalau dikembalikan kepada saya selaku pribadi ya, selama ini kan kita mengenal Waisak itu dari 3 peristiwa gitu ya, tapi saya tidak bercerita 3 peristiwa.
Tapi tentu kemasan dari Wesak itu saya maknai sebagai sebuah kesadaran baru, ya, yang harus ditumbuhkan dalam diri seorang, dalam pribadi kita, dalam pikiran kita, dalam semangat kita, bahwa momen-momen Wesak itu adalah sebuah kesadaran untuk kita kembali melihat, gitu ya, mengevaluasi perjalanan kita ini secara individu, ya gitu ya, mengevaluasi apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Karena kan momen Wesak itu adalah kelahiran, pencerahan, terus parinibbana. Itu kan kalau kita sambung-sambung itu sebenarnya sebuah kesadaran yang bangkit di dalam diri kita mestinya, untuk bisa mengintrospeksi diri itu ya atas perjalanan kita dan ke depan melakukan yang terbaik buat siapa? Paling tidak yang pertama dulu yang terbaik kita lakukan buat keluarga kecil di rumah, masyarakat. Dan impian kita tentu masyarakat secara umum disesuaikan dengan posisi kita masing-masing. Kalau kita sebagai apa ya di wilayah itu kan seperti itu. Itulah kesadaran yang kita ingin bangkitkan dan juga bagaimana ke depan melihat ini sebagai sebuah momentum untuk kita menjalin kebersamaan. Gitu ya. Kebersamaan itu penting untuk bersama-sama satu rasa gitu ya, bahwa satu rasa di dalam dhamma bahwa kita itu semuanya harus saling memperhatikan satu sama lain. Gitu ya. Karena mau tidak mau kita kan tidak bisa beragama sendirian. Kita berinteraksi selalu dengan relasi semua orang. Baik, nah ada yang membedakan nggak Pak? Ini kan Bapak di satu sisi sebagai kepala keluarga, di satu sisi juga sebagai kepala umat Buddha ya di Indonesia ini. Nah, makna Waisak itu dalam implementasinya di keluarga dengan implementasinya sebagai leader umat Buddha Indonesia ini ada perbedaannya Pak? Ya, sebenarnya secara prinsip tidak berbeda ya, hanya cara ngemasnya yang berbeda. Kalau di rumah kan lebih pada anak dan istri kita gitu ya. Bagaimana di momen-momen Wesak ini tentu kita melakukan refleksi diri dengan keluarga gitu ya. Tapi dalam artian tadi semangatnya itu semangat kebersamaan, saya pikir kalau di keluarga harus itu tercipta kebersamaan, keharmonisan. Nah, bagaimana sekarang di posisi ketika saya sebagai seorang PLT gitu ya, yang memang ranahnya adalah sebagai pembina teknis kehidupan umat Buddha di Indonesia, tentu mengharapkan dan mengajak semua itu terjadi gitu ya. Kebangkitan kita untuk bersama-sama, mari kita membangun komunitas kita dengan cara kolaborasi gitu ya, dengan cara sinergi, dan sekaligus ketika kita mampu membangun komunitas kita dengan baik, dengan kebersamaan, toleransi, sinergi, tentu kita menyumbang suatu sumbangsih yang besar terhadap negeri ini gitu. Saya pikir kita bergerak dari ranah kita masing-masing. Seperti itu Pak Ketua Umum Pergabi. Luar biasa nih ya. Nah, ini ada kabar yang sangat positif nih Pak ya, terkait dengan perayaan Waisak nasional ya pada tahun ini ya, tahun 2022 ini ya, di satu sisi ada momen pemanfaatan Candi Borobudur ya sebagai pusat studi. Nah, di satu sisi ada momen persatuan juga dalam proses perayaan Waisak ya, peringatan Waisak di Candi Borobudur. Nah, ini peran Direktorat Bimas Buddha ya terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Ya, memang dari sisi momen Waisak kali ini tahun 2022 ini rasanya sangat berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Satu, pasca meredanya COVID-19, kan sudah 2 tahun kita tidak menggunakan Borobudur. Ya, iya, betul. Itu artinya ada rasanya kerinduan, gitu ya, umat-umat kita untuk antusias hadir ke Borobudur. Bahkan personal kami, pegawai-pegawai di sini, kami sudah rapatkan, kami rata-rata ingin ke sana, dan kami juga fasilitasi.
Terus yang kedua, momen yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu ya, pasca penandatanganan nota kesepakatan bersama 4 menteri dan 2 gubernur, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jogja. Ya, bagaimana di pasca pemanfaatan itu, inilah momentum Wesak yang pertama kali kita gunakan. Nah, yang ketiga, semangat yang sangat patut saya hargai selaku PLT Dirjen itu adalah duduk bersamanya Ketua Umum Walubi dan Ketua Umum Permabudi di ruangan kami, gitu ya, dan sepakat untuk melaksanakan Dhammasanti bersama, gitu ya, di Candi Borobudur tanggal 16 Mei, yang rencana akan dihadiri Wapres atau mungkin hadir langsung atau lewat taping, dan Pak Menteri Agama akan hadir langsung. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana umat Buddha, saya pikir ke depan mau tidak mau kita harus menjaga kondisi bangsa ini bersama-sama yang kita cerminkan lewat kebersamaan di Hari Raya Wesak. Kalau masyarakat membaca ketika kita Wesak tidak ada riak-riak, gitu, semuanya kompak, semuanya secara sakral di masing-masing tempat. Saya rasa itu akan indah Indonesia, indah juga dalam komunitas kita. Iya, luar biasa ini momen-momen yang bersejarah juga nih Pak ya. Iya, sangat-sangat. Mudah-mudahan ke depan itu ya akan lebih kita tingkatkan lagi itu seperti itu. Ya, baik Pak. Juga masih terkait dengan Borobudur nih Pak ya, mumpung sekalian tadi kita menyinggung Borobudur ya. Ya, untuk perayaan Waisak di Borobudur ini, apakah memang ada, ya ini sekaligus informasi, karena besok ini kan banyak umat yang datang ke Borobudur Pak ya, untuk bersama-sama merayakan ya Waisak. Nah, apakah ada informasi-informasi khusus, ya takutnya nanti udah berbondong-bondong ke sana, ternyata nanti di sananya ada pembatasan seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin sekaligus Pak Dirjen bisa menyampaikan ini Pak. Ya, memang karena ini memang kita masih posisi PPKM sebenarnya. Walaupun COVID mereda, tapi tetap ada pembatasan wilayah. Yang tentu saat Wesak ini juga di sana ada keterbatasan atau pembatasan peserta, gitu ya. Namun demikian, jika nanti umat banyak yang hadir di sana, tentu di tingkat teknis di lapangan ada yang mengkomunikasikan, gitu ya. Jangan sampai meludak, karena sebenarnya yang di dalam perjanjian itu hanya 1.200 orang, gitu ya. Nah, tapi kan antusias umat kadang-kadang belum tentu berkoordinasi sama kami, gitu ya. Mereka akan datang dari berbagai penjuru, tentu nanti di hal-hal seperti itu terjadi, pasti kita komunikasikan dengan pihak-pihak Borobudur supaya semaksimal mungkin semua yang datang tidak ada yang dikecewakan, semua bisa untuk melaksanakan ritual di sana, ikut juga ke Dhammasanti seperti itu. Ya karena memang kondisi kita masih banyak pembatasan. Mudah-mudahan tahun depan bila sudah COVID itu sudah selesai, pelajar Buddhis se-Indonesia bisa Wesak di Borobudur, kan luar biasa tuh Pak. Luar biasa itu Pak. Bersama-sama dengan para guru agama Buddha se-Indonesia, kan luar biasa. Oke, ya terkait dengan pelajar Buddhis. Nah, ini kan program Bima Nusantara ini juga kita rancang sebagai salah satu kegiatan untuk menggemakan Waisak bagi para guru-guru agama Buddha dan pelajar Buddhis Pak ya, yang kita sudah rencanakan akan diselenggarakan tanggal 27 Mei 2022 ya, secara hybrid juga Pak, secara hybrid. Nah, apa yang bisa atau mungkin kami mohon ya arahan Pak Dirjen ya, apa ya harapan Pak Dirjen kepada umat Buddha Indonesia, khususnya kepada para guru, kepada para pelajar Buddhis ya kan, terkait dengan
Waisak terkait dengan pelestarian Dharma di Indonesia ini, Pak? Tentu kami sangat mengharapkan ya para pelajar Indonesia, pelajar Buddhis, tentu juga kan pelajar ini kan juga komandonya para guru, karena guru kan salah satu sosok yang diteladani oleh siswa-siswa kita seluruh Indonesia. Tentu yang kami harapkan di momen Wesak ini, ya, saya pikir semua kita mari bersama-sama memeriahkan Wesak ini dengan cara kita masing-masing gitu ya. Ya yang ke wihara ya ke wihara gitu ya, yang ingin ke Borobudur ke Borobudur. Tentu satu hal yang perlu diperhatikan, berkerumun ya, pakai protokol kesehatan tetap harus diperhatikan karena kita ini belum bebas dari pandemi gitu. Nah, terkait juga dengan rencana pelaksanaan Wesak yang digagas oleh Pergabi, tentu kan saya juga menyambut gembira, sangat senang mendengarnya gitu ya. Walaupun dilaksanakan secara hibrid, itu kan satu cara untuk kita bisa bersaling berinteraksi dengan siswa Indonesia. Kalau mengumpulkan juga kan tidak mungkin dikumpulkan ribuan siswa dalam satu tempat gitu. Kalau dengan cara hibrid bisa ya kita silakan dilakukan. Bahkan kami sangat mensupport itu ke depan dapat tingkatkan lebih besar lagi gitu ya, termasuk kualitas pelaksanaannya, termasuk juga yang saya ajak mari semua para guru seluruh Indonesia untuk sama-sama menyukseskan ya dua momen yang saya lihat. Satu, sukses, mari kita selalu sukseskan gelorakan Bima Nusantara ini, Bincang Dharma Nusantara. Yang kedua, mari kita sukseskan juga pelaksanaan Wesak pelajar nanti yang diperaksai oleh guru-guru gitu. Iya, baik. Terima kasih. Ini support yang luar biasa dari Pak Dirjen ini ya. Nah, jadi pemirsa, Ibu Bapak guru, kemudian para pelajar dan siapapun ya, Pak Dirjen sudah memberikan support yang begitu luar biasa untuk kegiatan-kegiatan pelajar, kegiatan-kegiatan guru agama Buddha. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan support yang luar biasa dari Pak Dirjen ini. Ayo kita bersama-sama ramaikan, bersama-sama gemakan Waisak ini, ya kan, di setiap wihara Ibu Bapak, di setiap wihara para peserta didik, dan juga jangan lupa tanggal 27 Mei 2022 pukul 13.00 WIB bergabung pada Waisak Pergabi dan Pelajar Buddhis Nusantara ya, yang akan kami selenggarakan secara hybrid. Nah, ini terima kasih banget Pak Nyoman atas supportnya, dan tanpa terasa ini Pak kita sudah 30 menit berbincang-bincang ya, dan sebagai mungkin kami minta closing statement dari Pak Dirjen, sekaligus Pak Dirjen barangkali berkenan untuk memberikan ucapan Waisak kepada seluruh umat Buddha, khususnya para guru agama dan para pelajar Buddhis di Nusantara ini. Dipersilakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Saya tentu atas nama keluarga besar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama RI, itu ya, menyampaikan atau menghaturkan ucapan selamat Hari Raya Waisak 2566 Buddhis Era atau tahun 2022 kepada semua umat Buddha di tanah air, dan juga tentu lebih khususnya adalah keluarga besar Pergabi, ya, para guru agama Buddha seluruh tanah air, dan juga adik-adik kami terkasih, tersayang, para pelajar Buddhis seluruh Indonesia. Selamat merayakan Wesak, gitu ya. Semoga Wesak ini selalu membawa kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan untuk kita semua dan untuk semua makhluk. Demikian. Terima kasih. Sadu. Iya, terima kasih Pak Dirjen, ya luar biasa.
Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Pak Dirjen pada Bima Nusantara episode kali ini. Dan pemirsa, jangan lewatkan program Bima Nusantara pada episode-episode berikutnya. Dan tentu saja dukung program Bima Nusantara, dukung program-program Bergabi dengan lihat ya channel Bergabi, YouTube Bergabi, kemudian manfaatkan jempolnya untuk like, manfaatkan jarinya untuk memberikan komen, dan silakan Ibu Bapak dan saudara-saudara semua share ke media-media sosial untuk channel YouTube Humas Bergabi. Dan jangan lupa yang belum subscribe YouTube Humas Bergabi. Sekali lagi terima kasih Pak Dirjen dan terima kasih para pemirsa semua. Demikian Bincang Dharma episode kali ini yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Dan akhir kata, selamat memperingati Trisuci Waisak 2566 Buddhis era tahun 2022 ya. Harapan kami semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, Sadu. sadu. Salam semua ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Bergabi semua. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama. Salam semua pengurus Bergabis. Baik. Maju selalu. Terima kasih Pak. Sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih sama-sama. Salam keluarga juga semua. Siap. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam nama Untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, Damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. selamat Waisak, Bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dhamma untuk semuanya. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, Damai bahagia dalam Buddha Dhamma. selamat Waisak. Bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia. Damai tentram sentosa, damai bahagia